Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi di Renungan Harian edisi hari Selasa 16 Juni 2020 dengan bacaan dari Gereja Toraja untuk hari ini 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13-20. Saya berharap Bapak Ibu sudah membaca dan berdoa sebelumnya, sehingga saya tinggal membacakan renungan yang hari ini saya beri judul Allah berfirman untuk menyelamatkan. Allah berfirman untuk menyelamatkan. Jika doa adalah nafas hidup orang percaya, maka firman Allah adalah makanannya. Jadi dua hal mendasar bagi orang percaya untuk dilakukan tiap hari ialah berdoa, karena itulah nafas hidupnya, dan membaca Alkitab, karena firman Allah itulah makanannya. Maka orang Kristen yang jarang berdoa dan malas membaca Alkitab sedang membawa dirinya pada kematian dan kebinasaan selamanya. Mengapa? Karena firman Allah menuntun pada keselamatan. Itu bisa kita baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Dalam bacaan kita, Paulus memuji orang percaya di Tesalonika karena mereka menerima pemberitaan Paulus dan kawan-kawan sebagai berita yang betul-betul adalah firman Allah sendiri. Ayat 13 berkata, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya." Jadi Paulus dan kawan-kawan memberitakan mereka manusia, tetapi orang-orang di Tesalonika bukan hanya menerima pemberitaan itu sebagai pemberitaan Paulus, sebagai kawan-kawan Paulus saja, Silas dan Timotius saja, bukan. Tetapi sungguh-sungguh sebagai firman Allah. Itu juga terjadi karena Roh Kudus, oknum dari Allah Tritunggal, dikaruniakan kepada mereka dan meyakinkan mereka akan berita Paulus. Itu disebut juga di ayat 13 bacaan kita ini sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi Paulus memberitakan dan Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya itu, sehingga mereka yakin bahwa berita dari Paulus itu adalah firman Allah. Memang dalam sejarahnya Allah berbicara kepada banyak sekali nabi dan rasul. Nabi-nabi serta rasul-rasul itu menuliskannya dalam bahasa masing-masing dengan kekhasan atau keunikan masing-masing. Total ada 40 penulis Alkitab yang hidup di tempat berbeda dan zaman yang berbeda, walau ada beberapa perkecualian. Alkitab ditulis 1500 tahun mulai oleh Musa hingga Yohanes. Walau ditulis oleh 40 orang yang berbeda dan hidup di zaman yang berbeda, menariknya ialah berita mereka berpusat pada berita yang sama. Saya ulangi. Walau ditulis oleh 40 orang yang berbeda dan hidup di zaman yang berbeda, menariknya ialah berita mereka berpusat pada berita yang sama, yaitu tentang Allah yang sama dan tentang jalan keselamatan manusia pada diri Mesias
yakni Yesus Kristus, dinubuatkan, disampaikan di Perjanjian Lama, lalu digenapi dalam Perjanjian Baru. Seandainya hanya Musa yang menulis, atau hanya Paulus yang menulis semua 66 kitab itu, maka kita bisa saja ragu-ragu. Kita bisa sangsi, apa benar demikian? Karena kesaksian satu orang saja tidak bisa diterima di dunia manapun juga. Harus minimal 2 orang saksi. Selain dari 40 orang penulis yang menulis tentang firman Allah yang sama, ada saksi yang lebih penting lagi, yakni Roh Kudus sendiri, yang meyakinkan tiap orang untuk menerima bahwa Alkitab itu ialah firman Allah. Demikianlah yang terjadi di Tesalonika. Di ayat 16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman Allah kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Firman diberitakan untuk keselamatan bangsa-bangsa atau umat manusia. Maka wajar sekali jika Tuhan berbicara kepada banyak nabi dan rasul dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau Tuhan hanya mau menyelamatkan bangsa Israel saja, maka Tuhan cukup bicara dalam bahasa Ibrani saja, bukan dalam banyak bahasa, seperti yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2. Allah berfirman dalam banyak bahasa, banyak cara, dan banyak orang, karena Allah ingin menyelamatkan semua orang. Maka pemberitaan firman Allah bukan untuk menambah jumlah penganut agama Kristen, tetapi terutama untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Karena di dalam Yesus Kristuslah kasih Allah terlaksana di dalam pengorbanannya di kayu salib, agar manusia berdosa tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Namun, seperti penolakan terhadap berita Injil oleh sekelompok orang di Tesalonika, demikianlah akan terjadi juga penolakan di berbagai tempat di seluruh dunia. Ayat 16, lanjutnya tadi, demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka, sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Kiranya kita semangat membaca dan memberitakan firman Tuhan setiap hari, karena firman menuntun kepada keselamatan. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kami dikuatkan, kami ditegur, kami dikoreksi, kami diajar untuk mencintai firman Tuhan dengan membacanya setiap hari. Karena firman menuntun kepada keselamatan dalam karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami masing-masing dalam pekerjaan kami, pergumulan, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan tanggung jawab. Tolonglah kami masing-masing. Berkati pemerintah kami, beri hikmat kekuatan, bekerja dengan baik, terutama di masa pandemi virus corona. Berkati banyak orang yang dilanda sakit penyakit, termasuk COVID-19. Biarlah mereka tetap bersukacita
karena hati yang gembira adalah obat. Cukupkan kebutuhan sesama kami yang berkekurangan dan kelaparan, dan ajar kami peduli saling berbagi satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Ibu Bapa